Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan sudah lama kita tidak membahas topik-topik tutorial di channel ini dan masih bersama saya Fadil dan selamat datang kembali di seri pembelajaran TypeScript untuk pemula dan kita akan membahas satu topik lagi yang terkait dengan membuat atau membentuk tipe data buatan kita sendiri, yaitu interface. Nah, kita akan bahas apa itu interface dan bagaimana cara kita menggunakannya dan apa saja nanti perilaku-perilaku dari interface. Nah, interface sendiri dia adalah sebuah cara kita membuat tipe data tapi dia berbentuk objek. Jadi, interface sesuai dengan namanya yang artinya antarmuka, kita bukan berarti membuat tampilan antarmuka, tetapi kita membuat sebuah tipe tipe yang strukturnya itu berupa objek saja. Dan interface ini tidak bisa dibentuk dari tipe selain dari objek. Jadi kita dengan menggunakan interface, kita tidak bisa ngebentuk tipe data yang berasal dari tipe primitif. Jadi kita nggak bisa lagi menggunakan union string dengan number, menggunakan array of string dengan array of number, yang kita unionkan itu sudah tidak bisa kalau kita gunakan interface. Jadi kalau teman-teman ingin membentuk tipe data yang strukturnya objek, gunakanlah interface. Interface sendiri tentu saja menggunakan keyword interface. Dan dapat diperluas. Apa yang bisa diperluas? Atribut-atribut yang kita definisikan di dalam interface itu bisa kita perluas dengan ekstensi. Jadi, seperti konsep OOP yang mana kita mungkin pernah mengetahui tentang inheritance dan interface ini memiliki perilaku yang lebih kurang mirip seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa praktek codingannya. Dan tentu saja bisa ditambah propertinya. Jadi, misalkan kita punya sebuah interface dengan interface namanya A misalkan, kemudian kita buat lagi interface yang sama. Nah, interface yang kedua dengan nama yang sama, itu bukan berarti kita nge-override, tapi kita menambah propertinya. Nanti kita lihat seperti apa juga di codingannya. Silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code dan buatlah folder 15 yang namanya interface dan seperti biasa saya akan buat file index.ts. Nah, di sini kita akan mulai mengimplementasikan pengetahuan teori kita mengenai interface tadi. Ya, tadi seperti kita tahu, interface itu dibuat dengan menggunakan keyword interface. Nah, setelah interface dikasih spasi kemudian diikuti dengan nama interface-nya. Misalkan kita mau bikin interface untuk merepresentasikan titik pada suatu koordinat ya. Umumnya di suatu koordinat itu kan punya titik X, Y seperti itu. Nah, misalkan kita buat interface namanya titik. Nah, untuk penamaan interface ini itu umumnya dia apa? Gunakanlah diawali dengan huruf besar dan gunakanlah Pascal case. Jadi kalau misalkan titik koordinat misalkan, maka T dan huruf K-nya ini juga harus huruf besar. Cuma untuk sekarang kita biarkan titik seperti ini saja. Setelah itu, buatlah X yang, ini saya perbesar ya, yang tipenya number, Y-nya number. Jadi, kalau kita tahu koordinat tuh, dia punya titik yang memiliki komponen X dan Y. Dan bagaimana kita menerapkan interface ini? Nah, cara menggunakan interface titik ini sama seperti ketika kita menggunakan type alias. Ya. Misalkan kita buat sebuah variabel konstanta yang namanya titik A misalkan. Titik A itu merupakan tipe dari interface-nya si titik. Nah, di sini ada objeknya. Karena titik ini
adalah strukturnya objek, maka kita mengisi nilainya dengan objek juga. Dan X dan Y ini wajib diisi, ya. Sama seperti ketika kita belajar tipe objek ketika tipenya ini adalah implisit. Ya. Jadi kita punya X, misalkan 10, Y-nya negatif 4. Kemudian kita coba cetak dengan konsol log, gunakan string literal, titik A adalah ya berapa X, berapa Y. Nah, di sini kita akan ambil dari titik A, kemudian atribut X. Jadi di sini kalau kita mau menggunakan expression, gunakan tanda dolar, kemudian di sini ada dua buah kurung kurawal, yaitu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kemudian akses titik A dot X. Sedangkan Y-nya, ini kita akses titik A, titik Y. Seperti itu. Misalkan kalau teman-teman mau bikin titik yang lain, ya silakan ya. Ini sama aja. Sekarang, kita tadi juga ngebahas bahwa titik ini bisa kita tambah atributnya. Bisa kita tambahkan dengan cara misalkan ini Z, terus ada cara lain selain kita menambahkan secara manual seperti ini. Nah, ini berguna ketika misalkan kita membuat interface di file terpisah, kemudian di file yang lain kita ingin menambahkan atribut, ya. Jadi contoh kita punya lagi interface dengan nama yang sama. Interface namanya tetap sama yaitu titik. Tapi misalkan titik ini bisa saja memiliki 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti dia punya X, Y, dan Z. Z ini adalah tipe number. Nah, di sini muncul error karena Z ini diwajibkan ya. Dia mengatakan bahwa Z ini missing. Maka dari itu, Z ini juga harus kita tambahkan di sini. Misalkan Z-nya itu value-nya 5. Jadi di sini, koma, titik A, dot Z. Seperti itu ya. Untuk menambah atribut. Nah, sekarang kita coba eksekusi terlebih dahulu untuk memastikan program ini jalan. Ya, kembali lagi ke terminal. Nah, saya mau tunjukkan juga sekalian cara kita melakukan kompilasi TypeScript sekaligus menjalankannya. Ya, ini kita buka lagi foldernya supaya kita bisa lihat outputnya. Nah, biasanya yang kita lakukan itu adalah tsc, kemudian kita akses file TypeScript mana yang ingin kita eksekusi. Tapi ini daripada panjang-panjang, saya cd-kan dulu. Nah, ini kita gunakan tsc, kemudian di sini nama file TypeScript-nya index.ts. Setelah itu, kita tunggu file ini terkompilasi. Jadi kalau kita mau jalankan, kita gunakan perintah node index.ts-nya. Kalau teman-teman masih ingat, maka muncullah output yang sudah kita buat tadi. Nah, supaya kita bisa melakukan dua hal sekaligus di dalam satu baris perintah, kita cukup tulis ini tsc index.ts dan nah ini tambahkan operator dua buah dan. Artinya kita ingin menjalankan dua atau lebih perintah sekaligus. Sekaligus kita menjalankan node index.js. Seperti itu. Nah, ini kita hapus lagi supaya kita bisa melakukan. Kita enter. Nah, sudah terbentuk JS sekaligus dia melakukan komunikasi. Kan, ini bisa kita watch. Ya. Min, way.
ini watch. Misalkan ini kita delete. Apakah muncul? Sepertinya ya, sepertinya sih kita ap belum bisa menggunakan watch. Mungkin teman-teman bisa cari tahu ya, cara menggunakannya nanti. Ya, tidak ada option W ya. Jadi teman-teman bisa cari tahu nanti, cara menjalankannya sekali, oke. Dan dengan mode watch. Cuman mungkin ada npm package lain yang tapi untuk sekarang kita coba cara seperti ini dulu, oke. Nah, kembali lagi ke materi. Sekarang kita sudah mempelajari ini cara kita menambah menambah atribut dari interface yang sama. Sekarang kita akan coba belajar extend ya. Masih topik interface tapi kita akan pelajari atau kita akan coba praktekkan konsep extend yang kita bahas di teori tadi. Oke, kita komen dulu seluruh codingan kita. Kita akan buat contoh yang lain. Interface dengan extends. Nah, misal kita punya interface yang namanya kendaraan. Kendaraan ini punya merek, ring, ini pakai contoh kehidupan sehari-hari lebih mudah nih. Kemudian tahun kendaraan tersebut, siapa pemiliknya, kemudian warna kendaraan, warna fisik kendaraan itu apa, string, dan kapasitas maksimal berapa penumpang, tipenya number. Oke, segini aja. Kemudian, oh iya, tahun ini bukan string ya, number. Kemudian, interface ini bisa kita perluas katanya menggunakan keyword extends ya. Jadi, kita misalkan punya kendaraan itu sebagai parent. Nah, kemudian kendaraan spesifiknya misalkan kita punya motor, sepeda motor ya. Jadi kita buat interface motor extends dari si kendaraan. Nah, jadi dengan menggunakan extend ini artinya interface motor juga punya akses properti-properti yang ada di dalam interface kendaraan. Jadi, kita cukup memperluas atribut apa lagi yang mau kita tambahkan, khusus di motor ini. Misalkan warna atau merek helm utamanya apa. Jadi ini merek helm dari si pemilik kendaraan. Seperti itulah ya. Nah, kemudian kita coba buat lagi sebuah interface yang extend dari kendaraan juga. Misalkan mobil. Mobil extends kendaraan. Nah, misalkan properti apa sih yang dimiliki mobil tapi tidak dimiliki motor? Pintu kan misalkan. Ya, kita bikin saja jumlah pintu atau warna pintu atau apapun. Cuma kita buat aja jumlah pintu karena kalau warna pintu tuh sama seperti warna kendaraan. Kalau jumlah pintu kan bisa 2 pintu, 4 pintu, 6 pintu tergantung kendaraannya. Jumlah pintu ini tipe number. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita buat salah satu contoh, salah satu instance dari motor ini misalkan, motor satu gitu, kita buat tipenya adalah motor. Jadi kita akan gunakan interface motor untuk membuat value yang ada di motor satu atau di motor aja. Nah, di sini atribut yang kita butuhkan, karena kita extend dari kendaraan, maka atribut kita haruslah ini beserta ini.
Jadi ada merek. Jadi kalau teman-teman menggunakan IDE atau VS Code ini, kalau sudah support TypeScript, dia sudah ada auto suggest. Misalkan merek, ini sudah ada muncul merek sama merek helm utama. Misalkan begitu. Mereknya misalkan Vega. Tohaja ini ya. Tahun 2012 mungkin. Saya juga kurang gitu ingat. Pemilik, misalkan saya sendiri. Kemudian warna, warnanya hijau. Kapasitas, karena motor ya 2 orang. Merek helm utama, misalkan KYT, saya juga rada-rada lupa sih. Ya, seperti itu. Oh iya, satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, setiap pendeklarasian interface ini, setiap atribut ini, itu teman-teman biasanya dipisahkan dengan tanda titik koma. Tapi, kalau misalkan kita ganti dengan tanda koma, sebenarnya sih sama-sama aja. Karena kalau kita save ya, extension prettier-nya itu sudah langsung ngasih dia sebagai titik. Jadi, umumnya setiap properti yang kita deklarasikan di dalam interface itu kita pisahkan dengan titik koma. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah membuat value motor yang tipenya dibentuk dari motor. Jadi, kalau kita tidak cuma merek helm utama, tapi atribut-atribut yang ada di dalam kendaraan juga kita akses. Ya. Nah, kita buat contoh lagi yang untuk mobil, misalkan. Yang dibentuk dari tipe mobil. Mereknya apa? Avanza mungkin? Cuma saya kurang gitu ingat. Tahun 2017. Walaupun saya belum punya mobil ya, misalkan. Miliknya misalkan ya nama siapapun bebas. Kemudian warnanya misalkan putih. Dan kapasitas misalkan 6 orang. Dan di sini mobil tidak punya akses ke merek helm utama karena tidak di-extend. Mobil extend dari kendaraan. Selain atribut ini, kita punya atribut jumlah pintu. Jumlah pintu 4. Kalau pintu bagasi belakang dihitung nggak? Kalau kita hitung ya jadi 5. Nah, sekarang kita konsol log motor, kita konsol log mobil. Seperti itu. Ya. Sekarang kita coba eksekusi. Index.ts, not index.js, tapi jangan lupa kita tambahkan satu opsi dulu sebelum kita compile. No emit on error. Jadi, jangan buat file JS-nya dulu sebelum ini lolos semua. Jadi kalau ada error, file JS tidak akan dibuat ataupun tidak akan diupdate. Langsung saja enter. Ya, berhasil ya. Setelah dikompilasi, maka langsung muncul output-nya karena kita juga menjalankan JavaScript-nya sekaligus. Oke, jadi itu saja pertemuan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.